Pak mengenai Rohul peringkat 11 dari 12 kabupaten kota pasca pelaksanaan MTQ di Kuansi? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita dari jauh-jauh hari sebenarnya sudah menyiapkan kafilah MTQ Rokan Hulu ini, di mana ada beberapa skema kita lakukan, yaitu ada pembinaan di Pasir Pengarayan 2 hari dalam seminggu, dan juga ada di Bangkinang 2 hari seminggu, dan juga di Pekanbaru, dan juga kemarin itu ada juga 1 pekan ke Jakarta. Kemudian anak-anak kita ini pada mulanya memang sudah ready untuk tampil karena sudah kita adakan pembinaan, sekalipun mungkin pembinaan ini belum maksimal, tetapi ada perubahan dibanding tahun-tahun yang lalu. Kemudian anak-anak ini pun kita bawa mengikuti helat MTQ tingkat Provinsi Riau, dan anak-anak kita memang tahun ini mengalami perjuangan yang berat, ya, karena juga peserta kabupaten kota juga menyiapkan anak-anaknya lebih maksimal, dan memang ada 9 anak-anak kita ini yang bisa menembus babak final, yaitu ada 30 juz putra, kemudian 20 juz putra, kemudian ada golongan tartil putri, kemudian yang keempat ada golongan morotal remaja putra, dan yang kelima ada grup pahmil putra, kemudian yang keenam ada golongan naskah putri, dan juga golongan kontemporer putri, dan golongan mujawad dewasa putra. Nah, jadi dari ke-9 yang masuk ke final ini hanya ada 1 juara 1, kemudian ada 2 juara 2, kemudian selebihnya ada 6 itu juara 3. Nah, dikarenakan juara 1 ini cuma 1 anak, ya itu cuma poinnya 20, kemudian juara 2 adalah 15, maka poinnya 30, sementara juara 3 cuma 10, jadi nilainya itu cuma 60. Nah, makanya perankingan kita ini turun itu karena memang lebih yang masuk final itu banyak yang juara 3. Nah, itu makanya nilainya itu dia agak turun. Kendala ini Pak, kendala anak-anak kita ini yang waktu dia masuk final ini Pak, apa kira-kira? Ya, jadi anak-anak kita ini kalau saya amati, kalau masalah bacaan sudah bagus, suara juga sudah bagus, lagu sudah bagus, tapi mungkin ada sedikit anak-anak kita ini kekurangan kesiapan mental tanding lah. Jadi mental tanding itu mungkin mereka belum terbiasa betul hadir di event-event yang agak tinggi. Jadi mungkin ada yang gugup, ya, sehingga ketika sudah gugup, tentu semuanya jadi buyar juga kan. Nah, itu. Jadi ini juga salah satu daripada kelemahan anak-anak kita. Ini cuma salah satu ya dari kelemahan anak kita. Ini Pak. Kalau di segi anggaran Pak, kira-kira? Ya, di segi anggaran memang tahun ini kita diberi Pemda 400 juta. Ya, kalau untuk maksimal latihan itu memang
belum dikatakan cukup ya, dibanding kabupaten kota lain mungkin angkanya lebih besar. Jadi kalau saya berpikir, apalagi nanti untuk ini kita di tuan rumah, ya kan, jadi memang anggaran khusus untuk pembinaan ini, bukan untuk MTQ, yang untuk pembinaan ini yang mungkin bisa kita tingkatkan dari yang tahun sebelumnya ya, supaya anak-anak kita ini mungkin nanti bisa kita taruh di Pekanbaru misalnya 3 bulan, kita cari pelatih yang hebat-hebat di Pekanbaru. Nah, jadi fokus. Kemarin kita latihan cuma 2 kali seminggu, besok datang lagi karena keterbatasan anggaran. Kemudian Pak, tadi kita ada masukan anak-anak kita yang supaya mentalnya lebih bagus untuk tampil di kegiatan Iya, betul. Ya maksud gini, nanti mungkin saya dan nanti merekomendasikan kepada mungkin Pemda dan juga masyarakat, kalau ada perhelatan yang agama atau kegiatan lain yang membutuhkan membaca Al-Quran untuk pembukanya, itu kita saran adalah anak-anak kita. Jadi ini masanya anak-anak ini untuk tampil di depan halayak ramai. Contohnya kecilnya ada orang akad nikah misalnya, ada orang akad nikah. Jadi jangan lagi orang tua yang tampil. Jadi ada pengertian hari besar Islam di masjid atau ibu-ibu, anak-anak kita tampilkan. Jadi mereka sudah terbiasa untuk ya go public di depan orang banyak. Sehingga ini juga menjadi salah satu cara bagaimana mental anak-anak ini dia bisa terbiasa menghadapi orang banyak. Gitu. Nah, untuk anak-anak yang juara ya kan Pak kan, itu kan ada orang Rohul. Ya. Orang Rohul juara di kabupaten lain. Ya. Mana tanggapan Bapak? Oh iya, makasih. Jadi begini, MTQ ini ada tahapan-tahapannya. Jadi ada MTQ tingkat kecamatan. Jadi pemenang kecamatan, MTQ-nya di kabupaten. Nah, pemenang kabupaten itulah yang kita utus menjadi pemenang peserta di tingkat provinsi Riau. Nah, ada anak-anak Jati Rokan Hulu ini, dia berdomisili di Pekanbaru. Ternyata ketika MTQ di Kabupaten Hulu, dia nggak pulang, dia nggak ikut. Dia mungkin memilih ikut di Pekanbaru atau di tempat lain. Nah, mungkin, dan itu tidak bisa kita larang. Nah, mereka itu hak mereka. Ya, tetapi pada prinsipnya anak-anak ini kita tawarkan, kita ajak untuk ikut di MTQ Rokan Hulu. Ya, tetapi mungkin mereka punya pandang lain pula. Nah, jadi sehingga mereka ikut di kabupaten lain. Jadi bagi saya ini juga sebuah sebuah kebanggaan kita juga ya, artinya bukan bangga dalam artian anak Rohul juga bisa bilang di tempat lain. Tapi sekali lagi, bukan anak ini kita lepaskan, tidak, bukan anak kita biarkan, tidak. Cuma